Oke. Belum ada yang nonton? Belum. Ya, sambil nungguin sahabat Ananda yang mau gabung nih, saya mau promosi beberapa program-program yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Salah satunya adalah program pendaftaran online. Jadi kalau dulu kan pendaftaran online hanya bisa diakses 1 hari sebelum hari praktek, tapi kalau sekarang itu sudah bisa 30 hari sebelum praktek. Jadi mempermudah Anda untuk mendapat pelayanan di Rumah Sakit Ananda. Berikutnya ada program lain juga, ini juga program dari bagian Humas kerjasama. Itu adalah program pembuatan akte dan juga KK secara gratis. Jadi bagi Anda yang bukan lahir ya. Bagi Anda yang lahiran di Rumah Sakit Ananda, kemudian domisili di Kabupaten Banyumas, tentunya Anda bisa langsung mendapatkan KK dan juga akte secara gratis, secara online. Nanti caranya adalah menghubungi bagian Humas di hari kerja, hari Rabu sama Sabtu, jamnya jam kerja juga tentunya. Nah, itu tadi beberapa program-program dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Masih ada? Sudah ada yang nonton atau belum? Sudah ya. Oke, baik, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Disiarkan langsung dari studio mini Rumah Sakit Ananda Purwokerto, Jalan Pemuda nomor 30. Inilah Ananda Menyapa. Acara live Instagram yang merupakan bagian dari program unit Humas dan Kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dalam rangka mempromosikan layanan-layanan kesehatan baru di Rumah Sakit Ananda maupun layanan-layanan yang sudah berjalan secara kontinu. Acara ini juga kami hadirkan untuk memberikan Anda pengetahuan tentang dunia kesehatan, tips dan trik serta solusi yang kami dapatkan langsung tentunya dari sumber yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Untuk Rumah Sakit Ananda sendiri ini hadir di tengah masyarakat dengan upaya menjadi rumah sakit swasta terbaik dengan pelayanan yang prima. Harapan kami adalah agar kita semua bisa tetap sehat selalu, karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Oke, tentunya saya nggak sendiri ya. Kali ini saya sama seorang terapis wicara dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kita langsung kenalan aja nih sama Mas Afif. Nama lengkapnya Mas Afif Abdul Aziz, Mas. Abdul Aziz ya. Mas Afif Abdul Aziz ini biasanya bekerja di bagian fisioterapi ya? Terapi wicara, Mas. Oh, terapi wicara ya. Iya. Jadi di Rumah Sakit Anda kan punya ini baru nih, ruangan baru untuk khusus rehabilitasi medik. Jadi mau ketemu Mas Afif di sana aja. Nanti ada pendaftarannya juga di sana. Kemudian di situ juga ada poli-poli yang lain kayak fisioterapi, poli rehab medik atau juga poli psikologi. Oke. Sebelum kita ngobrol Mas Afif, Ya. Mungkin mau memperkenalkan diri ke sahabat Ananda yang ada di rumah. Silakan. Halo sahabat Ananda, perkenalkan nama saya Afif Abdul Aziz. Saya seorang terapis wicara di Rumah Sakit Ananda. Jika teman-teman di rumah mempunyai saudara atau mempunyai anak yang memiliki gangguan untuk komunikasi, bisa langsung datang saja ke unit rehabilitasi medik Rumah Sakit Ananda. Nah, ya itu tadi perkenalan sedikit dari Mas Afif ya. Kita akan langsung ke topiknya atau enggak nih Mas? Oke, boleh ya. Jadi topik yang kita bahas kali ini adalah pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa dan juga bicara anak. Sebenarnya pengaruhnya besar nggak sih? Nanti kita akan ngobrol dengan Mas Afif. Tapi sebelumnya kita akan menanyakan dulu yang pertama ini adalah terapi wicara. Itu sebenarnya terapi wicara itu apa? Mungkin dari sahabat Anda masih banyak yang kurang mengerti ya. Oke. Bisa dijelaskan dulu Mas Afif? Terapi wicara itu suatu terapi ya. Dia untuk yang butuh untuk pelayanan terapi wicara itu pasien dengan gangguan komunikasi dan gangguan menelan. Di dalamnya itu dia ada gangguan bahasa, gangguan bicara, suara, irama kelancaran dan gangguan menelan. Gitu. Seperti itu ya. Iya. Itu biasanya penyebabnya itu apa? Kalau untuk pasien dewasa ya, biasanya itu pasca stroke. Pasca stroke itu ada kasusnya seperti afasia, disfagia, sama dysarthria gitu. Terus kalau untuk anak-anak ya, biasanya kan sekarang lagi yang banyak itu speech delay, autis, Down syndrome, terus bibir sumbing, ADHD dan gangguan pendengaran. Pendengaran juga. Oke. Nah kita kan lebih spesifik membahas ke yang anak ya Mas ya. Oh ya. Tapi boleh sedikit nggak untuk yang dewasa, untuk pasca stroke boleh dibahas sedikit nggak?
terapinya itu seperti apa biasanya? Kalau untuk pasca stroke kan biasanya dia kalau afasia itu yang terganggu itu bahasanya. Bahasanya, Iya, oke. jadi kita kayak bantu mengembalikan nih stimulus-stimulus bahasanya yang mungkin ada beberapa memori yang hilang gitu. Kalau untuk disfagia itu kan yang terganggu gangguan menelannya ya. Mm-mm. Kita mengajarkan lagi tuh gimana stimulus menelan yang baik biar pasien itu tidak tersedak saat menelan gitu. Karena itu fatal sih kalau misal sampai tersedak gitu. Oh, berarti pasca stroke bisa bisa mempengaruhi eh, Menelannya. gangguan telannya juga. Iya. Oh, iya. Nah, itu kira-kira bisa sembuh total nggak? Maksudnya dalam artian dia bisa kembali berbicara dengan baik, bahasanya, intonasinya baik dan pengucapannya baik kayak gitu atau enggak? Iya. Jadi kita mengendalikan kemampuan yang sebelumnya telah hilang Heeh. gitulah, rehabilitasi kan Oh, kita. Iya. prosesnya biasanya berapa lama? Kalau untuk prosesnya ya itu nggak bisa nggak bisa ditentuin nih Mas. Beda-beda ya setiap Iya, orang ya. beda-beda kan tergantung juga kan gangguannya seperti apa gitu, berat atau Oh, tidak. oke siap. Kita ke anak-anak ya. Kita ke anak-anak nih. Tadi ada beberapa yang menjadi penyebab daripada eh, kenapa harus dilakukan terapi bicara. Salah satunya adalah speech delay, Iya. kemudian autism, Down syndrome, ADHD. ADHD itu apa? Hiperaktif ya? Iya, attention Hiperaktif ya. deficit and hyperactive. Hiperaktif. Oke. Kita ke speech delay-nya dulu. Oke. Itu sebenarnya penyebab dari speech delay itu apa biasanya? Kalau untuk sekarang sih karena kurangnya stimulus kata ya, biasanya anak-anak nih dibiarin main sendiri tanpa diajak komunikasi gitu. Oh, oke. Akhirnya kan dia bingung nih dapat stimulus katanya dari mana gitu kan ya. Iya. Makanya sering terjadi speech delay itu seperti itu sih itu sekarang. Kalau yang autism kemudian Down syndrome bibir sumbing dan juga mungkin ada CP apa Cerebral palsy, palsy. iya. Itu biasanya lebih ke apa? Keturunan atau seperti apa? Atau Itu bawaan? genetik sih. Oh, genetik Iya. ya, bawaan ya. Jadi memang dia dari lahir sudah seperti itu ya, nggak Iya, ada betul. penyebab spesifiknya. Nah, kalau untuk speech delay kan otomatis bisa ada pencegahannya nih sebelum pasien mengalami hal tersebut. Kira-kira pencegahannya seperti apa? Oke. Misal kalau untuk sekarang kan ya lagi gadget ya yang lagi rame banget ya. Nah, iya betul. Itu jangan biarkan anak tuh mainan gadget sendiri tanpa diajak komunikasi sama orang tua. Jadi gimana ya? Jadi kalau orang tua nggak memberikan stimulus kata gitu, mau siapa gitu yang mau memberikan stimulus Iya, kata untuk betul. anak-anak gitu. Banyak juga sekarang anak-anak yang cuma mengikuti bahasa-bahasa asing gitu. Jadi nonton YouTube gitu, YouTube-nya bahasa Inggris. Nih anaknya jadi ngikutin bahasa Inggris padahal nggak tahu Nggak tuh tahu artinya artinya apa. ya. Iya. Dan mirisnya orang tuanya juga seneng gitu. Malah bangga ya. Iya, membanggakan anaknya seperti itu. Padahal nggak tahu artinya. Padahal nggak tahu orang tuanya sendiri pun nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Diajak komunikasi juga pasti anaknya itu nggak bisa untuk komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi cuma menirukan aja. Nggak tahu makna sama artinya ya. Jadi ini penting banget peran dari orang tua untuk memberikan pendidikan dari awal anak bertumbuh biar nanti tumbuh kembangnya bisa lancar seperti itu lebih baik. Dan ini kita ke ciri-cirinya ya, ciri-ciri anak yang memerlukan terapi bicara itu seperti apa? Oke, ini bisa dibahas Yang pertama itu usia perkembangan bahasanya mengalami keterlambatan. Misal nih anak umur 2 tahun. Oke. Iya, umur 2 tahun tuh bisa apa aja sih? Biasanya umur 2 tahun tuh dia udah bisa mulai merangkai kata benda, kata kerja plus kata benda. Jadi misal kayak contohnya gini, ibu sedang masak gitu. Tapi dia belum bisa nih umur 2 tahun gitu. Itu dia membutuhkan terapi bicara gitu. Terus yang kedua artikulasinya kurang jelas gitu, tidak sesuai umurnya. Misal anak umur 3 tahun tapi dia belum bisa nih ngucapin konsonan P, B, M itu padahal itu kan konsonan untuk yang paling dasar ya. Nah, itu juga bisa untuk membutuhkan terapi bicara kayak gitu. Sebenarnya peran orang tua juga penting. Maksudnya seperti ini, kadang ada orang tua yang memberikan kayak semacam kalau bahasa ininya slang ya. Jadi harusnya kan kata yang benar seperti ini, tapi ternyata diplesetkan jadi seperti ini. Itu pengaruh nggak sama anaknya nanti? Pengaruh sih Mas. Jadi misal gini nih kan ya, anak-anak kecil kan kalau ngomong kan istilahnya apa ya?
Velo ya. Iya, betul. Iya kan, Jadi, velo ya. Terus orang tuanya ini malah ngikutin nih Nah, iya, velonya seperti itu, kayak gitu. Iya, sebenarnya itu nggak boleh sih Mas. nggak boleh Nah, ya. harusnya orang tua malah membenarkan gitu. Hmm. Misal nih anak nih bilang cucu gitu, orang tuanya ada mau mimi cucu gitu. Kan seringnya kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi anaknya ngikutin kayak gitu terus. Heeh. Harusnya itu misal adanya bilang Ma mimi cucu, oh ada mau mimi susu gitu, wah harus dibenarkan Jadi harus sih. segera dibenarkan ke si anaknya ya. Iya, Biar nanti nggak biar anaknya juga dapat stimulus kata yang emang betul, betul. gitu. Oke. Jadi untuk orang tua, mungkin orang tua muda yang masih punya anak di bawah usia 2 tahun atau 3 tahun, itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik ya. Iya. Walaupun itu kadang di masyarakat Jawa mungkin masih menggunakan kata-kata yang seperti itu tadi dicontohkan sama Mas Afif karena memang gimana ya? Kurangnya pengetahuan mungkin. Iya, mungkin seperti itu sih. Nah, untuk kita ke pengaruh gadgetnya nih. Oh ya. Pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa sama bicara si anak tersebut. Kalau pengaruhnya ya biasanya anak pasti mengalami gangguan fokus nih. Konsentrasi anak itu pasti akan terganggu gitu. Soalnya kan gini ya, kalau anak udah mulai kecanduan gadget, dia udah sibuk dengan gadgetnya nih, dia mau diajak komunikasi seperti apa, dia pasti fokusnya bakal ke gadgetnya. Terus diajak untuk aktivitas lain, pasti pikiran dia pengen segera Kembali pegang ke gadget kan gitu. Terus yang kedua emosinya nih, emosinya juga cenderung tidak stabil gitu. Sekarang kan banyak ya kayak anak-anak kecil gitu lagi main gadget, coba deh dicolek aja sininya ya. Gitu pasti dia langsung emosi tuh meledak-ledak kayak gitu, emosi nggak stabil. Terus anak juga kurang stimulus kata yang jelas. Kalau udah kecanduan gitu ya, karena itu konsentrasinya ke situ aja, akhirnya kan dia nggak mau dengerin stimulus kata dari orang lain kayak gitu. Jadi dia cuma dapat stimulus kata ya dari gadget itu, dari video atau dari apa gitu, game gitu. Terus kurangnya sosialisasi, jadi kurang sosialisasi nih, anak lebih suka sama dunia sendiri gitu. Untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dia males ya. Bahkan nggak usah anak-anak ya sekarang, umur-umuran kita aja banyak kan ya yang kayak gitu ya. Betul. Suka di kamar aja main game, males tuh untuk sosialisasi kayak gitu sih. Makanya sosialisasi di luar lingkungan itu sih sangat penting ya, paling penting. Kalau zaman-zaman saya sih dulu usia 5 tahun ke bawah mainnya ke kali, main kelereng, layangan, main ke sawah, sampai gitu kulitnya ya. kering sini ya Mas ya. Iya betul, sampai hitam-hitam. Bukunya hitam-hitam gitu ya. Kulitnya Sekarang kalau diginin putih, musik ya. Tapi kalau sekarang udah jarang mungkin ya. Jarang sekali. Perkembangan gadget sangat luar biasa. Tapi sebenarnya gadget itu sebenarnya penting ya. Cuma kan memang penggunaannya harus sesuai umurnya sih. Iya. Kira-kira umur berapa anak-anak diberikan gadget kayak gitu? Oke, kalau secara umur sih kayaknya spesifik banget ya Mas ya. Spesifik banget. Iya. Itu spesifik kemana Yang kira-kira? jelas itu kayak gini nih, kalau perkembangan mentalnya udah bagus gitu, mentalnya udah mateng lah, udah tahu nih fungsi gadget itu untuk apa, terus udah tahu nih yang baik yang buruk, yang harus ditonton itu seperti apa kayak gitu. Harusnya sih kalau umur itu sesuai mentalnya sih. Jadi bukan ranah saya, bisa ke psikolog. Kebetulan di Ananda kan ada psikolog ya. Iya, betul. Bisa itu langsung. Jadi di Ananda ini juga masuk ke unit rehabilitasi medik ya. Iya, betul. Jadi psikolog itu praktek setiap hari Senin sampai dengan Kamis, jamnya jam setengah 5 sore. Jadi biasanya pasien cuma dibatasi 3 pasien saja setiap harinya. Anda bisa mendaftarkan online via aplikasi yang ada di Google Play Store. Tentunya download, kemudian 30 hari sebelumnya sudah bisa daftar. Oke. Ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, bisa manfaatkan kolom komentar ya tentunya, atau juga mau ikut live dengan kita, bisa tinggal klik aja meminta bergabung. Nanti kita approve dari sini. Nanti kita ngobrol bareng, ngobrol langsung sama Mas Afifnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih ya. Oke, Mas. Kita akan jawab. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan nih dari pemirsa di rumah, dari teman Instagram Rumah Sakit Ananda Prokoto. Yang pertama saya bacakan dari Putri Diana _ ya. Oke. Dok, kira-kira perlakuan apa saja yang bisa memperlambat proses berbicara? Oke. Dokter Afif ya. Oh iya. Dokter Tirta. Silakan Mas Afif. Oke.
Kalau perlakuan yang menghambat proses bicara itu yang pertama terlalu memanjakan anak. Oke. Misal gini nih, anak cuma mau nunjuk gitu, minta sesuatu tapi nunjuk, misal mau minta susu, dia cuma nunjuk dotnya gini. Terus sama orang tuanya langsung diambilin kayak gitu. Kan jadinya kalau lama-lama seperti itu anaknya males ya untuk ngomong ya. Di pikiran anaknya pasti, wah ngapain aku capek-capek ngomong kalau cuma nunjuk Isyarat aja aja. kayak gini. Udah dapat gitu. Ya aku juga kayak gitu sih kalau misal kayak gitu loh Mas. Kalau misal minta apa kayak gitu terus dikasih juga aku pasti males kerja ya kan. Buat apa sih ya kan capek-capek kerja kalau misal nendang pintu aja udah dikasih, nangis gitu udah dikasih gitu kan ya. Jangan Terus dimanjakan ya. jangan dimanjakan. Terus yang kedua sering memotong pembicaraan anak atau nyuekin anak nih kalau lagi ngomong. Akhirnya kan kalau misal nih anaknya lagi cerita apa gitu ya, pengennya kan didengerin ya sama orang tuanya atau sama orang-orang sekitarnya. Tapi orang-orang sekitarnya itu malah nyuekin gitu kan, akhirnya anaknya jadi males tuh untuk ngomong. Mending kan dia buat apa aku ngomong gitu ya. Iya. Malah Sama kadang orang lain. orang tuanya yang sibuk sama gadgetnya ya. Anaknya Gitu. lagi ngajak ngobrol ternyata orang tuanya orang tuanya yang Nah, akhirnya kan nyuekin. anaknya males tuh ya, males buat ngomong gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari @sora_setunggal. Berarti dia anak tunggal Satu, ya? iya. Oh, anak ke-1. Halo Kak Afif, tanda-tanda anak butuh terapi wicara itu apa saja Kak? Ya, silakan Mas Afif. Sebenarnya tadi udah dijelasin Udah ya. ya, mungkin diulang lagi ya. Boleh. Yang pertama perkembangan bahasa dan bicaranya itu dia mempunyai keterlambatan. Kayak tadi contohnya anak usia 2 tahun nih. Harusnya anak usia 2 tahun itu udah bisa apa aja gitu kan. Anak usia 2 tahun itu seharusnya dia udah bisa merangkai frasa gitu ya. 2 kata atau 3 kata gitu. Misal kayak gini nih. Ibu sedang masak kayak gitu. Anak 2 tahun itu harusnya udah seperti itu. Terus misal dia tuh udah mau nih diajak tanya jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, misal Adek ini apa? Ini namanya pot kayak gitu. Terus dia udah mengenali 5 anggota tubuhnya gitu, udah bisa nyebutin nih ini mata, ini rambut kayak gitu. Kalau anak umur 2 tahun dia belum bisa seperti itu, berarti anak membutuhkan terapi bicara. Berarti kan dia mengalami keterlambatan untuk perkembangan bahasa dan bicaranya seperti itu. Oke, itu jawabannya ya Mbak. Tadi Sora Setunggal. Kita lanjut ke pertanyaan lain nih dari Instagram juga ya. Ada Desi 141786. Saya kenal nih kayaknya orangnya. Oke. Pada usia berapa anak bisa dikatakan tidak mengalami gangguan bicara? Oke, Itu tadi dibahas juga pokoknya iya seperti sama kayak tadi. Diulangi lagi boleh nggak apa-apa. Ya sama kayak tadi sih untuk umur ya nggak itu sih Mas. Pokoknya kalau anak nggak mengalami gangguan bicara itu berarti kalau anak sudah perkembangan bicara dan berbicara dan bahasanya itu sesuai sama umurnya gitu. Ya contohnya seperti tadi yang saya jelasin. Berikutnya ada lagi nih Mas Afif dari Akmal @za2020. Kalau mau daftar terapi wicara caranya bagaimana? Ini pertanyaannya ke Mas Afif berarti ya. Ananda ya. Untuk di Ananda itu kita bisa menerima 2 BPJS dan juga umum Mas. Umum asuransi juga ya. Asuransi juga gitu. Kalau untuk BPJS itu bisa konsultasi dulu nih kalau untuk anak ya. Konsultasi dulu ke dokter tumbuh kembang atau ke dokter anak. Terus habis itu kan sama dokter tumbuh kembang atau dokter anaknya dirujuk ya ke dokter spesialis rehab medik. Nah, nanti konsultasi lagi nih sama dokter rehab mediknya. Nanti sama dokter rehab mediknya disaranin biasanya untuk dia harus menjalani terapi apa aja nih gitu. Terus kalau untuk umum sih bisa langsung ke konsultasi ke dokter rehabnya. Bisa langsung, bisa langsung, nggak perlu ke dokter anak, nggak perlu ke dokter anak dulu untuk rujukannya gitu. Kayak gitu. Itu nggak perlu ada misal kayak semacam rujukan dari dokter anaknya dulu, karena kan dokter anak biasanya lebih spesifik menangani anak ya. Lebih perlu ke dokter anak dulu atau memang sebenarnya sih perlu ya untuk mengetahui lebih dalam kan.
ke dokter spesialis anak atau dokter tumbuh kembang lebih bagus lebih ya. bagus. Cuma kalau untuk alur pelayanannya bisa langsung Bisa seperti langsung. itu. Oke. Jadi menyinggung soal dokter anak, kemudian dokter rehab medik di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ini ada pelayanan tentunya ya, poli anak dan juga poli rehab medik. Kalau untuk poli anaknya itu ada dua dokter, Dokter Nur sama Dokter Kodri. Dokter Nur itu prakteknya hari Senin sampai dengan Sabtu, jam prakteknya jam 8 sampai jam 10. Kemudian Dokter Kodri Senin sampai dengan Sabtu juga, prakteknya dari jam 4 sore sampai kurang lebih jam 6 sore. Dan untuk rehab mediknya itu hari Senin dan juga Kamis, prakteknya jam 3 sore. Nah, itu di bagian yang ini tadi pertanyaan dari Mas Akmal, mungkin cara daftarnya seperti apa? Bisa daftar online via aplikasi atau juga bisa datang langsung ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain nih, Mas Afgan, ada lagi ya. Dari Olive_Rosita. Oke. Kak mau tanya, anakku umur 4 tahun, dia belum ada bahasa yang keluar, cuma kata mbah. Jadi untuk keluhannya sudah 1 tahun, itu bagaimana? Kalau untuk anak 4 tahun ya, dia cuma bisa kata mbah aja ya. Berarti kan cuma Iya. kosakatanya cuma satu nih. 1. Seharusnya anak umur 4 tahun itu dia mempunyai kemampuan verbal atau kosakatanya itu sekitar 800 sampai 1.500 kosakata atau bahkan bisa lebih gitu. Berarti kalau cuma satu kata aja disarankan sih untuk coba konsultasi ke dokter tumbuh kembang gitu untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Seperti gitu. itu ya. Iya, umur 4 tahun itu sebenarnya Udah banyak ya, udah Mas. iya, Udah umurnya banyak. udah cukup ini sebenarnya ya. Udah banyak kata-kata yang keluar sih seharusnya. Oke, kita loncat dulu. Masih ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya dari pemirsa di rumah, tapi kita mau ke ini aja, cara menangani kecanduan gadget pada anak. Caranya itu seperti apa? Oke, yang pertama nih, dialihkan. Oke. Caranya tuh kayak untuk ajak anak untuk beraktivitas di luar rumah. Kayak misal olahraga, bisa sosialisasi sama lingkungan, bisa biarkan anak tuh buat main sama teman-teman sebayanya, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk misal, wah anak saya kok susah banget kalau kayak gitu ngamuk kayak gitu misal ya. Iya. Sebenarnya sih mending ngamuk sih Mas. Iya, Mending ngamuk daripada nantinya. Daripada nantinya Iya. itu berkepanjangan ya kan. Oke. Efeknya itu berkepanjangan gitu. Terus misal bisa juga nih dialihkan sama mainan-mainan edukasi kayak gitu. Misal kayak ajak nih anak untuk main puzzle gitu, tapi juga tetap komunikasi sambil main sambil komunikasi, sambil misal diajak ngobrol ya. Iya, sambil kayak misal, "Adek, ini puzzle-nya puzzle apa ya?" gitu. Oh, kalau misal adeknya belum bisa jawab nih, oh jawab sendiri aja, nggak apa-apa. Jadi kita kayak ngomong sendiri gitu. Sendiri ya. Oh ini namanya itu puzzle buah kayak gitu. Tetap diajak komunikasi. Terus bisa juga main Lego. Lego itu kan ada warna-warnanya ya. Terus bisa juga bikin kayak rumah-rumah atau apa kayak gitu kan. Jadi anak juga selain lebih bermainnya lebih edukatif ya. Itu juga Lebih ada kreativitasnya stimulasi juga kreativitasnya juga pasti kan jadi bertambah gitu. Terus juga bisa kayak untuk mewarnai atau mungkin merakit-rakit mainan kayak gitu sih. Lebih edukatif lah pokoknya mainan-mainannya diarah. Oke. Kalau ini untuk apa? Musik atau lagu itu bisa buat terapi nggak? Musik atau lagu? Bisa sih Mas. Bisa. Terutama kayak untuk anak-anak kayak gitu ya, itu juga bisa musik itu kan dia juga bisa untuk melatih stimulus kata-katanya ya. Di musik itu kan banyak kata-katanya tuh. Kayak gitu. Jadi tapi orang tua juga harus membimbing nih musik apa aja sih yang cocok untuk anak-anak umur segitu kayak gitu. Semua jenis musik ya. Iya, betul. Terus artinya tuh apa nih kata-kata yang ada di musik itu. Terus juga kan ada nada-nadanya juga nih. Jadi juga bisa melatih intonasinya kayak gitu. Terus kalau untuk pasien dewasa gitu juga kalau disartria ya, itu kan dia kan monoton tuh. Bicaranya monoton, jadi datar. Nah, itu juga terapinya pakai musik. Nada sih, lebih ke nada. Biar dia kalau ngomong itu ada intonasinya. Kita balik ke sahabat Ananda yang sudah melayangkan pertanyaan ya. Yang pertama, ini ada 2 ya. Yang pertama @sindu Wicaksono nih ya, saya bacanya Wicaksono aja, soalnya itu disingkat. Maaf Dok, gimana cara mengajarkan anak kita
sejak ini supaya gedenya nggak cadel ya dok. Itu emotnya emot ketawa lebar. Iya. Silakan Mas Afif. Kayaknya kenal sih ya. Jangan diomongin dong. Oh, iya. Oke. Gimana caranya mengajarkan anak biar nggak cadel? Iya. Ya seperti tadi itu. Kalau misal oralnya, kemampuan oralnya, lidahnya nggak terlalu pendek kayak gitu, itu kan berarti normal ya semuanya ya. Harusnya artikulasinya atau artikulasinya itu jelas kan ya. Nah, ya seperti tadi itu Mas. Jadi kalau misal anak ngomongnya cadel nggak jelas ya, kita harus ngasih contohnya yang benar gitu. Jangan malah kita ikut-ikutan cadel kayak gitu. Karena nggak hanya dari fisiknya aja anak bisa cadel, tapi dari pola asuh juga bisa kayak gitu. Terus menirukan orang yang cadel gitu. Misal nih anaknya dititipin ke pengasuh kayak gitu ya. Nah, kebetulan pengasuhnya ini cadel. Nah, bisa juga anak ikut gitu ya. artikulasinya ikut pengasuhnya itu kayak gitu. Pola asuh juga bisa sih. Karena memang usia-usia anak seperti itu mungkin sedang latihan gitu sih. latihan ya. Jadi apapun ditiru ya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik tentunya. Oke. Tadi ngomong soal lidah pendek. Itu lidah pendek pengaruh juga nggak sih soal untuk artikulasinya ya? Wah, itu pengaruh sih. Pengaruh lidah banget. pendek atau lidah kecil. Oh kayak gitu. Itu jadi artikulasinya pasti kurang jelas. Nah itu bisa sembuh atau enggak? Wah kalau itu sih mana mungkin operasi ya Mas ya? Iya. Operasi perpanjangan lidah. Nggak bisa soalnya kan udah bawaan dari. Oh iya benar juga sih. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih ke @umi_holid_mumtaz. Ini berarti ibunya Holid sama Mumtaz ya? Iya, Wow, oke. Dok, kalau anak cadel atau cedal perlu terapi atau tidak? Cadel sama cedal itu gimana? Sama ya. Sama. Iya, Oh iya. Itu perlu terapi atau tidak? Perlu sih. Perlu Apalagi ya. kalau usianya itu udah melebihi apa batas perkembangan konsonannya itu. Nah, itu perlu sih. Perlu untuk terapi bicara. Jadi kalau mau terapi bicara silakan daftar ke Rumah Sakit Ananda, nanti ketemu sama Mas Afif. Ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nggak nih? Ada ya, saya baca lagi nih. Dari salsabila.frd, gimana cara stimulasi anak berbicara dari dini? Sebenarnya tadi sudah kita bahas juga ya. Mungkin bisa diulang sedikit aja. Oke. Ya, mungkin untuk tadi kelewat. stimulasi lebih dini ya. Ya itu sering-sering ajak komunikasi ya. Iya betul. Jangan biarkan anak main sendiri kayak gitu. Haruslah orang tua itu perannya sangat penting sih. Orang tua dan lingkup rumah lah, pokoknya lingkup terdekat itu sangat penting sih. Harus sering-sering diajak komunikasi. Jadi pendidikan pertama anak itu memang di lingkup rumah, orang tua dan rumah ya. Jadi memang penting banget untuk memberikan contoh yang baik ke anak. Oke, ada juga dari Firda_al. Apakah anak yang masih ngiler ada hubungannya dengan terlambat bicara? Ngiler itu ada hubungannya nggak sama terlambat bicara? Ngiler ya? Ngilernya karena apa dulu nih? Enggak, pas tidur ngiler gitu. Itu beda ya. Ngeces ya. Kalau bengong ngeces gitu. Nah, itu harus diperiksa dulu tuh, Mas. Periksa dulu ya. Karena kan ada beberapa ya, misal ngecesnya itu karena apa nih? Kalau anak cerebral palsy itu kan banyak juga yang ngeces ya. Nah, itu pengaruh, tapi bukan ngecesnya sih yang berpengaruh sebenarnya. Kalau ngecesnya. Kalau ke kemampuan otaknya sih ya. Oke. Jadinya ke dokter anak. Ke dokter anak. Ke dokter anak bisa ke dokter tumbuh kembang dulu untuk konsultasi. Ada lagi pertanyaannya? Ini panjang banget nih pertanyaannya ya. Dari Safety 1208. Kak mau tanya, anakku umur 28 bulan, baru bisa satu kata dan itu masih sedikit kata yang bisa. Sering diajak belajar kata lain tapi suara tidak mau keluar. Hanya mulutnya mengikuti gerakan kata. Itu gimana ya, Kak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Umur 28 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih ya. Bisa hanya kata masih sedikit ya? Sedikit. Oke, itu biasanya sih apa ya? Ajak-ajak untuk komunikasi gitu. Ya. Untuk komunikasi. Kalau enggak coba dikonsulin deh ke dokter anak gitu. Terus mulutnya suara tidak mau keluar, ya. Hanya mulutnya aja yang ngikutin. Oke. Ya itu harus dicontohin lagi. Coba
adek coba suaranya mana, kayak gitu bisa disampaikan kayak gitu loh, pelan-pelan gitu. Atau kalau pengen pemeriksaan yang lebih lanjut bisa datang langsung ke rumah sakit Ananda sih. Gitu ya. Gitu. Ketemu dokter anak dulu ya. Anak dulu untuk konsultasi. Kita ke pertanyaan lain nih. Kalau di usia berapa tadi kan dari Mas Afif bukan ranahnya ya. Nah, berikutnya ada nggak sih alat-alat terapi wicara sederhana? Mungkin di rumah ada alat apa yang bisa ditemui di rumah? Kalau untuk alat-alat terapi bicara sih sebenarnya gampang sih ditemukan ya Mas ya. Di marketplace pun banyak. Banyak ya. Hampir semua sih ada di marketplace. Misal kayak kartu konsep itu, kartu bergambar itu loh Mas. Tapi ada kategorinya, kategori hewan, buah kayak gitu. Itu ada banyak sih, gampang ditemui. Terus poster-poster itu kan juga bisa itu untuk media terapi. Poster di rumah. Misal poster huruf, poster angka gitu ya. Itu termasuk hewan-hewan itu termasuk Mas. Oke. Untuk melatih anak juga gitu, untuk melatih pemahaman maupun verbalnya ya. Kalau peran orang tua dalam proses perkembangan bahasa sama bicara anak? Peran orang tua tadi kan. Tadi udah dibahas ya. Sangat penting ya. Penting. Karena memang orang tua merupakan ya tadi yang seperti saya bilang, lingkup terkecil ya. Lingkup terkecil ini. Jadi awal sendiri ini kita harus benar-benar memberikan contoh yang baik sih kepada anak-anak. Kalau untuk misalnya terapi sendiri biasanya kalau misalnya di polinya itu Mas Afif seperti apa? Kalau terapinya ya. Kalau ada yang konsul ke Mas Afif ya biasanya sih konsulnya ke dokter rehab sih Mas. Ke rehab. Mas rehab. Nanti kalau dari rehabnya biasanya dibikin programnya nih. Saya cuma lanjutin aja programnya. Jalanin programnya. Gitu. Jalanin program yang sudah dikasih sama dokter rehabnya. Biasanya waktunya dikasih berapa kali pertemuan atau seperti apa? Itu tergantung dari dokter rehabnya sih Mas. Ada yang bisa seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali kayak gitu. Gitu ya. Waktunya pun mungkin paling lama setengah jam ya. Setengah jam untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa mungkin kan karena fisiknya mungkin ya. Kalau orang-orang pasca stroke itu kan mudah lelah ya. Iya betul. Paling 15 menit sampai 20 menit sih udah. 15 sampai 20 menitan ya. Takutnya kan ngedrop gitu kondisi fisiknya juga. Betul. Pasca stroke ya. Kalau orang untuk dewasa. Biasanya Mas Afif prakteknya dari hari apa aja? Saya Senin sampai Sabtu ada di Rumah Sakit Ananda. Jamnya kalau hari Senin sampai hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau hari Sabtu itu mulainya dari setengah 8 sampai jam 12. Setengah 8 sampai jam 12 siang ya. Oke, jadi kalau Anda pengen ketemu Mas Afif nih, bisa di jam-jam tadi. Kita ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan dari @ulfi Agustin. Dok, kalau anak sedang main gadget, emang kalau dipanggil diajak ngobrol nggak respon atau responnya lama ya? Oke. Nah, itu kembali lagi nih. Kalau anaknya udah bener-bener kecanduan. Istilahnya kecanduan sama gadget ya. Ya dia akhirnya fokusnya ke gadget nih. Dicolek dikit dikit pasti dia marah tuh. Ngamuk-ngamuk tuh. Nah, itu biasanya sih karena emang fokusnya ke gadget sih. Iya. Beda kalau untuk kayak orang dewasa gitu kan ya mungkin agak lola mungkin ya. Iya, saya cuma sih kayak gitu kalau misal lagi balesin WA nih, diajak ngobrol gitu, pasti saya balesnya agak delay gitu. Itu tadi ya. Kalau untuk anak-anak sih mungkin karena fokusnya aja. Oke, kita sudah nyiapin nih alat-alat terapi wicara sederhana yang nanti dijelaskan sama Mas Afif ya. Kita ambil nih ya. Ini ada 3 nih. Ada 3 ya? Iya, dijelasin satu-satu ya Mas. Yang mana dulu? Yang ini dulu mungkin ya? Boleh. Saya nggak pernah lihat kalau yang ini. Belum punya anak soalnya. Carilah Mas Alonnya. Habis yang ini mau punya anak, yang mau punya anak sama Mas gitu. Gak usah di. Oke. Ini itu namanya pasak pukul Mas. Apa? Pasak pukul. Oh ya. Ini tuh gunaannya untuk melatih pemahaman anak. Oh iya. Bisa ditunjukin ke kamera mungkin Mas. Iya. Ini ya. Ini namanya pasak pukul teman-teman. Ini tuh gunanya untuk melatih pemahaman anak nih. Itu. Misalkan ini ada berbagai macam warna nih. Oke. Yang pertama untuk perintah. Pemahaman perintah. Misal, Adek tolong pukul pasak yang berwarna biru. Kan ada 2 perintah berarti tuh, 2 tahap. Pukul dan yang warna biru. Nah, itu. Jadi itu untuk melatih pemahamannya kayak gitu.
Nih. Ini mukulnya pakai apa? Ini ada itunya sih Ada sebenarnya. palunya ya sebenarnya. Iya, ada palunya, palu apa namanya? Palu kayu. Kayu ya. palunya. Nanti ketika dipukul dia Mencolot dia. mencolot set. Nah, gitu. Waduh. Nah, dia juga buat mainan sendiri Mas kalau Iya, lagi stres. boleh. Lucu. Oke. Nah, berikutnya Yang yang kedua, mana? Ini ini. ya. Ini namanya puzzle ya, Mas ya. Hasil. Puzzle alat-alat transportasi. Nah, ini selain untuk melatih pemahaman, juga bisa untuk melatih verbalnya. Oh, oke. Misal gini nih, ini dilepas semuanya ya. Iya. Coba adik tolong ambil puzzle bis gitu. Itu untuk melatih pemahamannya. Lalu pasang. Nah, itu pemahamannya. Nah, bisa juga kalau untuk latih verbalnya gini nih. Adik lihat, ini namanya apa ya? Coba adik sebutkan ini namanya apa. Oke. Nanti kan kalau adanya jawab kan masih bis gitu. Kalau misalnya adanya nggak jawab, diam aja, kita sendiri yang jawab. Ya, ini tuh namanya bis, Dek. Coba ulangi, ini namanya apa? Ini namanya bis kayak gitu. Ini bisa untuk melatih perintah, pemahaman dan juga verbalnya sih gitu. Oke, ini ya, puzzle ya. Puzzle. Puzzle gambar alat transportasi. Sebenarnya gambar lain pun banyak ya. Banyak Mas. Banyak. Ada buah-buahan, sayuran gitu Dan sih. sebagainya, hewan-hewan ya. Nah, Berikutnya yang ketiga. ini namanya puzzle juga ya. Iya, puzzle Puzzle juga. juga. Ini kan potongan-potongannya juga lebih rumit ya. Nah, ini juga bisa nih untuk melatih motoriknya bisa gitu. Ini untuk media juga buat pendekatan ke anak, bondingnya ke anak gitu sih, untuk media aja sih. Kayak kita tuh butuhin komunikasi timbal balik itu seperti apa gitu sambil mainan gitulah. Pokoknya sampai kita akrab nih dengan anaknya. Kan kalau terapi bicara itu kan yang pertama anaknya juga harus kooperatif ya, harus kooperatif. Jadi kita gampang tuh nerapinya. Harus kooperatif, harus anaknya juga harus tenang gitu. Nah, salah satu medianya untuk membuat anak kooperatif, untuk membuat anak lebih tenang saat terapi ya mainan-mainan kayak gini sih. Ya. Iya, sebenarnya untuk pendekatan dan untuk melatih, bisa juga untuk melatih motoriknya juga. Nah, mempererat hubungan anak sama orang tua juga ya. Iya, betul. Untuk bonding istilahnya ya Bonding. sekarang ya. Bonding. Bonding bukan rambut ya. Oh iya. Bukan. Jadi alat-alat seperti ini sebenarnya bisa dicari di ini ya, marketplace. Di marketplace banyak banyak ya. Di toko mainan pun banyak alat-alat Banyak. seperti ini. Betul. Jadi anak-anak zaman sekarang sebenarnya ininya banyak ya. Mainannya banyak dibanding sama zaman dulu kan. Dulu kita dulu tuh mainannya paling kaleng. Pernah nggak Mas kayak telepon-teleponan kaleng dikasih benang. Nah, gitu itu kan kita buat sendiri kan ya. Nah, itu aja udah senang banget ya. Tapi itu juga melatih ya. Iya, Melatih melatih ya. kreativitas juga kan. Sederhana tapi juga ada manfaatnya ya. Jadi Betul. nih yang mau beli silakan, mungkin bisa cari-cari di marketplace atau di toko. toko-toko mainan terdekat. Alat ini berarti searchingnya apa? Alat apa gitu? Enggak sih, ini lebih puzzle gitu Puzzle ya. gitu Keluar aja semua. ya. Kalau Bukan ini kan, spesifik. ini terapi pasak bicara. pukul gitu. Ini sebenarnya banyak sih Mas ini. Banyak ya. Banyak bentuknya, banyak bentuknya gitu. Nggak cuma kayak gini. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Contoh Banyak aja. kok. Banyak. Yang lebih menarik gitu juga Pak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya banyak sekali yang berminat mau bertanya. Berminatnya ke Mas Afifnya ya. Oke. Mas Afif mau tanya kapan kita harus waspada anak terkena speech delay. Ini dari @admi siapa itu kurang jelas. Dari Adminonia. Nonia ya, gitu. Ya mungkin ya. Jelas. Speech delay. Iya, kalau waspada sih ya Dari awal Dari pun awal. dari umur 0 itu kita harus waspada. Harus waspada. Kalau anak terkena speech delay gitu. Jadi ya dari umur 0 pun 0 bulan ya Sudah mulai. itu harus sudah mulai itu diajak komunikasi. Bahkan kan sekarang kan dari dalam kandungan pun banyak ya kayak mungkin terapi untuk musik gitu kan musik ya. klasik biasanya musik klasik ya. gitu. Dari dalam kandungan pun sekarang udah banyak tuh yang menangani biar anak tuh nggak mengalami speech delay kayak gitu. Oh, oke. Ya. Jadi dari dini ya. Dari dini. Oke. Dini mungkin. Mas Afif ini ternyata ada yang mau ikut gabung ngobrol bareng kita langsung nih. Silahkan. Kita approve aja langsung ya. Iya, dari Jadi lapar ini Mas. lapar. Ini nggak ada apa-apa di sini. Aduh. Tahu keriting silahkan. Monggo di approve. Sudah masuk atau belum? Tahu keriting ini nama aslinya siapa kira-kira ya? Nanti kita lihat. Tahu goreng mungkin nama aslinya kan. Iya. Tahu-tahuan ya. Iya. Itu jenis tahu-tahuan.
Sudah masuk atau belum? Ini bisa banget untuk jadi alat terapi bicara sederhana yang kita miliki di rumah. Iya, ya. murah banget nih. Ini harganya 10.000. Nggak usah disebutin ya. Murah banget. Harganya belum dicopot. Belum dipakai itu, Mas. Oh ternyata nggak jadi ya? keriting nggak jadi, mau digoreng tahunya ya? Iya mungkin. Udah kebeli mungkin, Mas. Udah. Iya. Tadi kebetulan udah pelanggan. Kita bahas apa lagi nih Mas Afif? Oke, silakan atau ada yang mau Mau tanya-tanya tanya-tanya lagi silakan. mungkin, atau mau ikut gabung boleh. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang jadwal, gimana? Ya alhamdulillah, lucu guys, sehat, gembira banget kamu. Tuh. Siapa ini? Dan Ada yang mau gabung juga? Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu atau Mbak siapa? Iya. Oh, cuma numpang lewat aja. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Yang lain jangan numpang lewat ya. Ikut ngobrol bareng Sakit kita. karena cuma yang nempel. Nyakitin. Jangan curhat Mas. Oh iya. Nyakitin. Kita ngomong tentang terapi bicara ya Mas. Selain terapi bicara biasanya ada apa lagi? Di rehab medik Iya, ya? di rehab medik. Di rehab medik itu kita ada fisioterapi, ada okupasi terapi, sama untuk sementara terapi bicara, psikolog. Ah, dan mungkin bakal buka untuk dokter tumbuh kembang juga akan di satu unit sama rehabilitasi medik. Nantinya bakalan ada ya di rumah sakit. Bakalan ada. Soalnya benar-benar penting banget kayaknya zaman-zaman sekarang ya. Iya, Pengaruh Mas. gadget itu sangat luar biasa. Luar biasa gitu. Sekarang anak-anak kecil nih, dulu saya dikasih uang 5.000 aja udah senengnya ya, Seneng minta banget. ampun ya kan. Anak sekarang dikasih 20.000. Om, udah ini Kurang. nggak bisa nih buat beli kota gitu. Kurang paling buat 3 hari gitu. Kacau. Kemudian banyak juga nih yang kayak gini. Kalau di rumah misalnya nggak punya paketan, itu ya anak-anak biasanya pada ngumpul di tempat yang ada wifi-nya. Oh iya, Nah itu zaman-zaman sekarang itu bener-bener, dan itu diomongin itu susah banget. Kira-kira seperti apa Mas Afif? Menangani yang kayak gitu? Menanganinya ya? Iya. Ya orang tua sih sebenarnya gimana ya? Harus lebih itu sih untuk sebenarnya sih jangan terlalu keras juga ya untuk apa namanya ya? Membimbing anaknya gitu loh. Misal Ade kalau di tempat lain itu ngapain gitu, lihat apa, kita lebih kayak diajak komunikasi. Kalau misal ada nih yang menyimpang nih, kalau misal menyimpang, kalau misal dia nonton atau apa gitu, kita lebih arahin lagi nih. Ade ini tuh belum sesuai sama umur Ade. Nanti kalau Ade udah gede atau udah waktunya, baru nih boleh Ade nonton seperti ini kayak gitu. Harus lebih diarahin lagi sih gitu Mas. Dan diomonginnya juga yang Pelan-pelan aja. jangan. Soalnya kalau anak tuh kalau keras malah anaknya berontak dia. Kena mental ini ya. Toxic parenting. Sedang happening. Belum gaul kalau belum kena mental health. Ngomong soal mental health juga, biasanya mental health lebih spesifik ke mana? Psikolog, atau Psikolog psikiater? sih Mas. Psikolog ya. Psikolog atau psikiater juga bisa. Psikiater mungkin untuk umur-umur yang di atas atau Psikiater itu kan dia kasih obat juga ya. Mungkin kalau yang lebih parah kayak misal anxiety atau ketakutan berlebihan gitu, mungkin lebih ke Psikiater ya. Iya, karena dikasih nanti di psikiater juga dikasih obatnya gitu. Misal kalau dia lagi takut nih, kasih obat buat dia mungkin tidur atau apa gitu, biar nggak ketakutan banget. kalau untuk kasus-kasus seperti ini mungkin lebih ke, kalau misalnya anak-anak lebih ke psikolognya juga ya. Psikolog ya. Psikolog. Ngomong-ngomong soal psikiatri nih, poli jiwa ya, Rumah Sakit Andara juga ada poli jiwa. Ada 2 dokter, Dokter Purwariana sama Dokter Okto. Itu prakteknya Senin sampai dengan Sabtu. Itu ada. Untuk jadwalnya bisa lihat sendiri di website Rumah Sakit Andara atau juga download aplikasinya di Google Play Store. Masih ada yang mau tanya lagi nggak nih kira-kira? Belum ada ya? Atau kita mau ke kesimpulannya aja deh, Mas Afif. Kita kan udah ngobrol nih. Iya, udah ngobrol panjang lebar ya. Iya. Kita ke kesimpulannya aja nih yang Untuk diobrolkan. gadget ya. Untuk sekarang ya orang tua ya, gadget itu sangat berpengaruh ya untuk perkembangan anak kayak gitu ya. Makanya mulai sekarang batasin lah. Kalau bisa nggak usah malahan. Nggak usah ya. Nggak usah dikasih gadget gitu. Soalnya nanti kalau udah kecanduan anaknya, udah ketergantungan nih sama gadget.
Banyak sekali tuh yang terganggu gitu, mulai dari bahasanya, emosinya, atensinya, konsentrasinya itu pasti Fokus ya. fokusnya itu pasti bakal terganggu gitu. Kalau misal anaknya nih udah terlanjur kecanduan gadget gitu, ya aku pelan-pelan lah kurangin kayak gitu. Misal kalau nggak mau nangis banget gitu ya, nggak mau nangis banget, ya pelan-pelan dikurangin, terus dibimbing terus. Kalau misal lagi main gadget tuh diajak komunikasi terus lah, biar fokusnya itu nggak cuma ke gadget aja gitu, biar dia juga dapat stimulus kata-kata gitu, dapat kosakata baru gitu, nggak dari gadget dan tahu artinya. Iya kan, kita juga bisa jelasin tuh. Kalau cuma di YouTube, nonton YouTube begitu kan nggak dijelasin nih kata ini artinya apa kayak gitu ya. Nah, jadi anak-anak mulai sekarang sih harus dikurangin atau nggak usah sekalian untuk main. Kalaupun dia misal main gadget atau nonton YouTube ya contohnya ya, itu ditemenin ya. Ditemenin, kemudian dikasih arahan, diajak ngobrol juga. Dan kalau itu mungkin bisa dialihkan juga ya. Oh, ada yang mau live juga nih. Monggo. Kayaknya silahkan. Halo Mbak, Mas atau siapa? Mudah-mudahan sih nggak numpang lewat. Mau ngobrol. Kami itu ya. Halo dengan Mbak. Halo, Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? pagi. Saya dengan Ibu Vita. Oke, Ibu silakan. Langsung bertanya ke Mas Afif ya. Iya, ini makasih banget kesempatannya. Saya mau tanya, sebenarnya ada nggak sih kaitan delay untuk berbicara dengan apa ya? Ketika setahu saya kan kalau ada gangguan bicara, kadang juga pengaruh ke gangguan pendengaran ya. Iya. Nah itu kalau untuk anak atau dewasa kayak gitu itu gimana ya? Ada pengaruhnya nggak atau kita bisa lihat saat kapan nih? Karena kan kalau perkembangan anak kadang-kadang anak tidak mendengarkan karena memang sedang beraktivitas kayak gitu. Terus kadang-kadang ngeyel kayak gitu ya. Nah terus itu tuh gimana gitu loh? Ada pengaruhnya nggak antara memang tidak memperhatikan, kurang mendengar sama kemampuan untuk berbicara seperti itu? Oke. Jadi gini ya, deteksi dini anak dengan gangguan pendengaran atau hearing loss. Nah itu gini, kalau misal anak lagi main kayak gitu kan, kadang kan dia cuek gitu. Nah tapi coba kalau anak lagi diem atau lagi mungkin aktivitas ringan di belakangnya kita gedor apa gitu, pokoknya sesuatu yang berbunyi lah, yang agak keras. Dia mau ngerespon nggak nih, mau nengok atau mungkin kaget nggak nih. Nah kalau anak itu nggak ngerespon, ya bisa terjadi anak itu mengalami gangguan pendengaran dan harus itu sih ke dokter THT gitu untuk mungkin melakukan tes untuk yang pendengarannya itu. Ya. Nah itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lain Mbak? Udah sih cukup itu aja, kayaknya masih ini aja ganjel karena biasanya kan memang bicara kaitannya sama pendengaran atau pendengaran kaitannya sama bicara ya, kemampuan bicara. Oke. Ya udah cukup sih ya, terima kasih banyak. Sukses terus acaranya. Iya, sama-sama ya Mbak. Ya, Sehat selalu juga buat Mbak ya dan keluarga di rumah. Oke. Nah, Terima kasih. ngomong-ngomong soal THT ya, di Ananda juga ada Poli THT. Poli THT itu prakteknya hari Senin sampai dengan Kamis, itu ada Dokter Sekti sama Dokter Anton. Nanti bisa daftar langsung atau daftar online juga. Ini kita mau apa nih? Untuk Mbak @aldita.dita bisa di close live-nya nggak ya Mbak? Karena ternyata ini masih muncul. Kalau misalnya mau ikut gabung, boleh. Oh, silahkan. Iya, nanti boleh langsung bertanya ke Mbak @aldita.dita. Masih masuk atau sudah enggak ya? Oke. Nah, tadi Mas Afif sudah menyimpulkan perbincangan kita kali ini tentang pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang
bahasa dan juga bicara anak ya. Ternyata pengaruhnya sangat luar biasa. Dan nggak terasa nih Mas Afif, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kita sudah ngobrol selama 30 menit, 30 menit dari jam 9 tadi. Ada banyak sekali ilmu yang kita dapat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ananda yang tentunya sudah terjawab sama Mas Afif. Nah, untuk berikutnya adalah bagi Anda nih yang ingin mendapat pelayanan di rumah sakit Ananda, tentunya gampang sekali. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan, ada beberapa cara untuk bisa mendapat pelayanan di rumah sakit Ananda. Bisa datang langsung ke rumah sakit, nanti daftar ke bagian pendaftaran, atau juga mau telepon juga bisa ke bagian customer service, nanti dihubungkan ke customer service. Nanti kalau keperluannya untuk apa, misal mau ke IGD atau mau menanyakan tentang jadwal praktek, bisa langsung ke customer service. Untuk pendaftarannya bisa lewat online juga. 30 hari sebelum praktek bisa daftar, silahkan download aplikasinya di Google Play Store. Nah, seperti itu. Jadi beberapa program-program rumah sakit Ananda yang tentunya mempermudah kita untuk mendapat pelayanan di rumah sakit Ananda. Jangan lupa juga nih untuk yang ketinggalan mungkin belum sempat nonton, bisa lihat di akun Instagram kita atau juga bisa subscribe YouTube kita dan juga bisa menonton tayangan ulangnya di YouTube tersebut. Oke, akhir kata saya Gus Subradi beserta Mas Afif, kemudian seluruh tim yang bertugas kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pas dulu Mas Afif. Oke.